Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Sabda bahagia yang ketujuh berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Sabda ini bukan berbicara tentang kebutuhan kita untuk menjadi sesuatu seperti miskin, duka cita, lemah lembut, murni hati. Tetapi sabda bahagia ini seperti sabda kelima, yaitu berbelas kasih, berbicara tentang kebutuhan kita untuk melakukan sesuatu. Kata Eirino Poi berarti mereka yang bekerja untuk perdamaian, yang membawa perdamaian. Pengertiannya bukan berarti mereka mendamaikan dengan musuh mereka sendiri, tetapi mereka membantu musuh mereka untuk berdamai. Ini adalah orang-orang yang sangat mencintai perdamaian, sehingga mereka tidak takut mengorbankan perdamaian mereka sendiri dengan mau campur tangan dalam pertentangan untuk mendapatkan perdamaian di antara mereka yang berselisih. Mungkin kita bisa memanggilnya agen damai. Pembawa damai tidak sama artinya dengan orang yang tenang, yaitu orang yang dengan tenang dan sebisa mungkin menghindari konflik. Setiap pembawa damai menginginkan suatu kemenangan, ya, tetapi kemenangan atas diri kita sendiri, bukan atas musuh seseorang, bukan dengan menghancurkan musuh, tetapi menghancurkan permusuhan itu sendiri, seperti yang Yesus lakukan di kayu salib. Lihat Efesus 2 ayat 16. Di bibir Kristus, sabda bahagia tentang pembawa perdamaian berasal dari perintah baru, yaitu kasih persaudaraan, dan merupakan salah satu cara di mana mengasihi sesama diungkapkan. Tetapi mungkin timbul suatu pertanyaan. Jika mendengar dari bibir Kristus yang sama, suatu pernyataan yang tampaknya bertentangan. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Dalam Injil Matius, alih-alih kata pertentangan, bahkan menggunakan kata pedang. Namun, tidak ada kontradiksi di sini. Masalahnya adalah jenis perdamaian dan persatuan seperti apa yang Yesus bawa dan hilangkan. Yesus datang untuk membawa perdamaian dan persatuan untuk apapun yang baik dan mengarah kepada kehidupan kekal. Dan Dia datang untuk menghapus kedamaian dan persatuan yang palsu, yang hanya meninabobokan hati nurani manusia untuk tidur dan menyebabkan kehancuran. Yesus tidak datang dengan maksud membawa perpecahan dan perang. Namun demikian, kedatangannya secara tak terelakkan menghasilkan perpecahan dan konflik, karena Dia membawa orang kepada titik keputusan. Dan kita tahu bahwa dalam menghadapi suatu keputusan, kehendak bebas manusia merespon dengan cara yang berbeda dan beragam. Kata-katanya dan kehadirannya membuat apa yang disembunyikan orang di dalam hati mereka naik ke permukaan. Simeon yang sudah tua meramalkan bahwa ketika ia mengambil bayi Yesus dan menatangnya sambil berkata, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Korban pertama dari kontradiksi ini, yang pertama
menderita dari pedang yang dibawanya ke bumi adalah Yesus sendiri, agar dalam pertentangan ini Dia membawa kehidupan kepada kita. Paus Emeritus Benediktus ke-16 dalam pesannya di Hari Perdamaian Sedunia mengatakan kedamaian adalah karunia dan tugas. Kedamaian adalah karunia karena Tuhan sendiri adalah pembawa damai, sejati dan tertinggi. Justru karena itulah mereka yang bekerja untuk perdamaian disebut anak-anak Allah, karena mereka menyerupai Dia, mereka meniru Dia, mereka melakukan apa yang Dia lakukan. Itu adalah karakteristik dari pesan kepausan ilahi yang mengatakan tindakan dalam penciptaan dan penebusan, apakah itu tindakan bagian Allah atau bagian Kristus. Alkitab merujuk pada damai sejahtera Allah dalam Filipi, dan bahkan sering dikatakan Allah sumber damai sejahtera, seperti disebutkan dalam Roma. Damai tidak hanya menunjukkan sesuatu yang dilakukan atau diberikan Allah, tetapi juga siapakah Allah itu. Damai adalah yang memerintah di dalam Allah. Damai sebagai tugas terutama adalah apa yang diucapkan oleh sabda bahagia tentang pembawa damai. Jika Tuhan dan secara historis Kristus yang bangkit adalah sumber sejati kedamaian Kristiani, maka menjadi pembawa damai tidak berarti menciptakan perdamaian, tetapi menyalurkan dan meneruskan kedamaian Allah dan kedamaian Kristus yang melampaui semua pengertian. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian disebutkan di Roma. Ini adalah kedamaian yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma. Kita tidak bisa menjadi sumber, tetapi kita bisa menjadi saluran kedamaian itu. Doa yang dikaitkan dengan Santo Fransiskus dari Assisi mengungkapkannya dengan sempurna. Tuhan, jadikanlah aku saluran damai-Mu. Marilah kita melakukan pemeriksaan batin. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apakah saya seorang pembawa damai? Apakah saya membawa damai kepada sisi orang yang berbeda? Bagaimana saya berperilaku ketika ada pertentangan pendapat atau pertentangan kepentingan? Apakah saya selalu berusaha untuk melaporkan hanya hal-hal baik, kata-kata positif, dan berusaha untuk membiarkan hal-hal jahat, gosip, dan apapun yang mungkin hati, dan jika tidak, mengapa tidak? Marilah kita menjadi saluran damai Kristus bagi sesama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.